Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Rianisa. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya, yaitu analisis e-service quality, customer trust, dan versi food quality terhadap customer satisfaction dan repurchase intention pada pengguna online food delivery di DKI Jakarta dengan dosen pembimbing satu yaitu Pak Usep Usuhud MSc PhD dan pendosen pembimbing dua yaitu Bu Nofriska Krisanya SE MBA. Berikutnya ada latar belakang dari skripsi ini, yaitu latar belakang dari skripsi ini merupakan perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam memesan makanan melalui aplikasi online food delivery. Meskipun pengguna layanan ini terus meningkat, persaingan antar platform juga semakin ketat, eh, sehingga perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali atau yang bisa disebut repurchase intention. Nah, berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya e-service quality, customer trust, dan versi food quality. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara variabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pada pengguna online food delivery di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Ada 7 rumusan masalah, yaitu apakah e-service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction, apakah e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention, apakah berpengaruh terhadap customer satisfaction, dan apakah customer trust berpengaruh terhadap repurchase intention, apakah food quality berpengaruh terhadap customer satisfaction, apakah food quality berpengaruh terhadap repurchase intention, dan terakhir apakah customer satisfaction berpengaruh terhadap repurchase intention. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap customer satisfaction dan repurchase intention pada pengguna online food delivery di wilayah DKI Jakarta. Sama seperti menganalisis pengaruh e-service quality terhadap customer satisfaction, menganalisis pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention, menganalisis pengaruh customer trust terhadap customer satisfaction dan repurchase intention, menganalisis pengaruh food quality terhadap customer satisfaction dan repurchase intention, dan yang terakhir uh, pengaruh customer satisfaction dan repurchase intention. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis, di mana secara teoritis memberikan kontribusi empiris terkait perilaku konsumen digital pada layanan online food delivery khususnya mahasiswa di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, manfaat praktis yang tertera adalah menjadikan bahan pertimbangan bagi penyedia online food delivery dalam meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan, dan kualitas makanan untuk mendorong pembelian ulang. Adapun kerangka dan hipotesis penelitian, yaitu terdiri dari 7 hipotesis. Pertama, e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention. Apakah terus ada e-service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, customer trust terhadap customer satisfaction dan repurchase intention. Yang keempat ada yang kelima ada food quality terhadap customer satisfaction dari persistence. Yang keenam ada food quality terhadap customer satisfaction terhadap repurchase. Dan yang ketujuh ada customer satisfaction terhadap repurchase intention.
Oke, selanjutnya ada teori pendukung di mana ada teori pendukung. Yang pertama terkait e-service quality di mana kualitas layanan elektronik itu mencerminkan kemampuan platform online food delivery dalam memberikan layanan yang andal, mudah, aman, dan responsif yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Selanjutnya ada customer trust di mana kepercayaan merupakan keyakinan konsumen terhadap keamanan, keandalan, dan integritas platform serta merchant yang berperan penting dalam transaksi daring. Selanjutnya ada perceived quality di mana persepsi kualitas adalah makanan adalah penilaian subjektif konsumen terhadap rasa, kesegaran, tampilan, dan kesesuaian makanan dengan informasi di aplikasi. Selanjutnya ada customer satisfaction di mana kepuasan pelanggan muncul dari perbandingan antara harapan dan pengalaman aktual yang dalam menggunakan layanan online food delivery tersebut. Yang terakhir ada repurchase intention di mana niat pembelian ulang adalah kecenderungan konsumen untuk berniat untuk membeli kembali menggunakan layanan berdasarkan pengalaman dan kepuasan sebelumnya. Selanjutnya ada desain penelitian atau metode penelitian dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang di penelitian ini adalah pengguna aplikasi online food delivery yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan sampel 295 dengan menggunakan teknik post sampling dengan kriteria responden merupakan mahasiswa aktif berusia 18 sampai 25 tahun yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta serta pernah menggunakan layanan online food delivery. Lalu adapun pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan 6 skala Likert. Lalu ada analisis data menggunakan SPSS dan AMOS untuk pengujian struktural equation model atau SEM. Adapun hasil dan pembahasannya ya berikut ini, yaitu di mana di sini ada profil responden di mana jenis penggolongan laki-laki dan perempuan di mana perempuan jauh lebih unggul dibanding laki-laki dan usia juga dilihat usianya terpaut antara 21 dan 22 tahun. Lalu domisili yang paling unggul di sini ada Jakarta Selatan. Berikut hasil analisis deskriptif ASQ atau e-service quality di mana rata-rata indikator menunjukkan skor tertinggi ada di ISQ 2 yaitu 5,47 dengan isi indikator yaitu kemudahan mencari restoran menu. Ini tertinggi karena uh, semakin mudah semakin simpel aplikasi, semakin mudah para pelanggan untuk mencari makanan yang ia mau gitu. Lalu skor terlendahnya yaitu terkait perlindungan dan privasi data di mana kita tidak bisa menahan orang untuk kita tidak bisa menilai orang apakah data yang disimpan oleh sebuah layanan aplikasi online food delivery itu adalah aman atau tidak gitu. Jadi kesimpulannya responden menilai aplikasi mudah digunakan namun kepercayaan mereka masih terhadap keamanan masih perlu ditingkatkan. Lalu terkait customer trust, di sini yang tertinggi ada customer trust 4 di mana kepercayaan berdasarkan tampilan menu, lalu ada uh, customer trust 1 dan 2 di mana kepercayaan terhadap kualitas layanan berkomitmen pada penyedia layanan, di mana kesimpulannya itu tingkat kepercayaan responden tinggi tetapi masih terdapat keraguan terhadap konsistensi layanan. Lalu ada perceived quality di mana skor tertingginya itu 5,38 dengan indikator kualitas rasa semakin mempengaruhi niat beli. Lalu yang terendahnya yaitu kesesuaian gambar produk terhadap kualitas makanan di mana dapat disimpulkan bahwa kualitas makanan menjadi faktor utama sedangkan kesesuaian foto produk masih perlu ditingkatkan kembali. Lalu ada customer satisfaction di mana tertingginya yaitu 5,31 terkait kepuasan terhadap pengalaman memesan dan skor terendahnya yaitu variasi menu dan harga. Kesimpulannya adalah pengalaman
menggunakan aplikasi yang memuaskan, namun variasi menu dan harga masih dapat ditingkatkan. Gitu. Lalu lanjut repurchase intention di mana skor tertingginya itu 5,34, keyakinan akan pengalaman baik di masa depan, lalu skor terendahnya ada 5,24 di mana tetap memilih restoran favorit meskipun banyak alternatif. Jadi kesimpulannya adalah responden memiliki niat beli yang tinggi meskipun loyalitas terhadap suatu restoran belum sepenuhnya kuat. Adapun uji validitas dari variabel pertama yaitu service quality bisa dilihat semua faktor loading di atas 0,040 jadi bisa dikatakan valid. Sama seperti customer trust di sini juga di faktor loading di atas 0,05 jadi dikatakan valid. Ini pun valid untuk perceived quality. Ini juga valid. Valid. Nah, selanjutnya ada uji average variance extracted, di mana seluruh variabel memiliki nilai F lebih dari 0,050. Seluruh konstruk memenuhi validitas convergen karena mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi indikator. Persebut quality memiliki nilai tertinggi sehingga paling baik memfleksikan konstruk yang diukur. Jadi, kesimpulannya seluruh variabel dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya reliabilitas dapat dilihat semuanya di atas 0,70 dan bisa dikatakan bahwa seluruh variabel ini reliable, reliable. Lalu selanjutnya ada CFA atau uji confirmatory factor analysis di mana ini model sebelum fit yaitu full model di mana chi-square-nya masih besar, terus probability levelnya masih di 0,000, RMSI-nya masih di kurang dari masih termasuk marginal fit, eh, GFI-nya lock on fit, terus AGV-nya juga lock on fit, Cimin DF-nya juga lock on fit, TLI pun lock on fit, eh, CF itu marginal fit. Selanjutnya ini hasil fit Sam Amos di mana chi-score-nya menghasilkan 46,112 bisa dikatakan fitted, probability-nya 0,070 bisa dikatakan fitted, RMSI-nya 0,036 dikatakan fitted, ACV-nya 9,44 dikatakan fitted, terus CMNDF-nya bisa dikatakan fitted karena dia eh, lebih dari 1,379 kurang dari 1,379 kurang dari 2 TLI-nya bisa dikatakan fitted karena lebih dari 0,95, lalu CFI-nya bisa dikatakan fitted karena lebih dari 0,95. Jadi bisa disimpulkan bahwa model modelnya fit. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu hipotesis pertama, if service quality itu tidak berpengaruh bahwa tidak berpengaruh terhadap repurchase intention sesuai dengan angka yang tertera di mana nilai P-nya 0,167 dan nilai CR-nya 1,31 bisa dikatakan bahwa hipotesis ini ditolak karena nilainya kurang dari seharusnya. Lalu e-service quality dan customer trust itu nilainya 7,60 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Customer trust customer trust terhadap customer satisfaction juga diterima. Customer trust terhadap repurchase intention diterima. Perceived food quality terhadap customer satisfaction pun diterima. Perceived food quality terhadap repurchase intention pun diterima. Customer satisfaction dan terhadap repurchase intention itu diterima. Nah, dari pembahasan tersebut, dari 7 hipotesis, 6 uji hipotesis diterima yaitu H2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu hipotesis ditolak yaitu H1 disesuaikan dengan hasil pada tabel yang terdapat pada bagian penomoran. Secara umum, e-service quality, trust, perceived quality, dan eh, itu berpengaruh terhadap dalam meningkatkan customer satisfaction dibandingkan repurchase intent secara langsung. E-service
Hipotesis pertama, pembahasan hipotesis pertama itu, hipotesis pertama menunjukkan bahwa e-service quality eh, tidak berpengaruh terhadap e-purchase intention, sehingga kualitas layanan yang baik belum mampu mendorong niat untuk pembelian ulang gitu. Selanjutnya, e-service quality terhadap customer satisfaction artinya semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh platform online food delivery, semakin tinggi juga kepuasan pelanggan yang didapat. Selanjutnya ada customer trust dan customer trust berpengaruh terhadap customer satisfaction di mana eh, hal ini berarti semakin tinggi kepercayaan pelanggan, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Namun, selanjutnya ada hipotesis 4 yaitu kosmetik berpengaruh terhadap repurchase intention di mana ini juga ketika eh, ketika pelanggan mengalami sebuah rasa yang merasa puas, otomatis mereka akan memiliki niat beli ulang gitu. Jadi kalau misalkan pelanggan yang merasa puas, otomatis dia pasti akan merasa ingin membeli ulang makanan yang ada di online food delivery. Selanjutnya ada persiput quality terhadap customer satisfaction di mana ini berpengaruh dan signifikan, di mana semakin baik persepsi pelanggan terhadap kualitas makanan yang diterima, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan mereka. Selanjutnya, hipotesis persiput quality berpengaruh positif terhadap customer repurchase intention, di mana dengan kata lain kualitas makanan menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendorong niat pembelian ulang kembali di layanan online food delivery. Yang terakhir, customer satisfaction berpengaruh terhadap repurchase intent. Sama seperti penjelasan tadi, di mana ketika pelanggan mengalami sebuah rasa kepuasan di dalam dirinya, otomatis nantinya dia akan terus nantinya dia akan em, ingin melakukan pembelian ulang kembali seperti itu. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis pengaruh service quality, customer trust, dan bersifat quality terhadap customer satisfaction dan repurchase intention dengan pengolahan data menggunakan SPSS dan AMOS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa e-service quality dan repurchase intention tidak berpengaruh signifikan. Niat pembelian ulang lebih dipengaruhi faktor lain seperti harga, promosi, kualitas makanan, dan biaya pengiriman. E-service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction, di mana kualitas makanan, biaya pengiriman itu berpengaruh positif, lalu customer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction, di mana kepercayaan terhadap keamanan, keandalan, dan kredibilitas platform meningkatkan kepuasan. Lalu selanjutnya ada customer trust berpengaruh terhadap repurchase intention, di mana semakin tinggi kepercayaan yang didapat oleh pelanggan, semakin besar niat untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada perceived quality di mana berpengaruh terhadap customer satisfaction, di mana persepsi kualitas makanan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada perceived quality di mana semakin baik kualitas makanan yang dirasakan, semakin tinggi niat pembelian ulang. Customer satisfaction di mana kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor utama untuk pembelian ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.